Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta mata kuliah Kimia Bahan Alam, mahasiswa jurusan Kimia FMIPA UHO yang saya banggakan. Pada hari ini, pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan lanjutan dari pelajaran kita tentang kimia bahan alam. Saya akan fokuskan pada biosintesis asam mefalonat ya. Jadi ini adalah biosintesis asam mefalonat. Oke. Ya. Biosintesis asam mefalonat. Jadi asam mefalonat ini merupakan molekul yang sangat terkenal dalam senyawa alam, dalam hal ini senyawa bahan alam. Kenapa saya dikatakan demikian? Karena dapat memproduksi melalui jalur asam mefalonat ini dapat diproduksi dua molekul besar atau dua senyawa besar, yaitu terpenoid dan yang kedua adalah steroid. Ya, jadi ada dua senyawa penting, yaitu terpenoid dan steroid. Terpenoid ini salah satunya adalah beta karoten, kemudian likopen, kemudian vitamin A, kemudian vitamin E, K, ini ditambah dengan fenolik. Ya, jadi dengan fenolik akan menghasilkan ini vitamin E dan vitamin K. Dan beberapa senyawa lainnya, yang mana terpenoid ini dikenal sebagai senyawa obat antioksidan dan beberapa senyawa penting lainnya. Mungkin saya tidak akan sempat jelaskan lebih rinci. Kemudian yang steroid ini ada beberapa senyawa yang diproduksi, yaitu hormon. Ya, salah satunya misalnya progesteron, testosteron, ini berasal dari steroid. Kemudian obat antioksidan, dan lain-lain. Ya, itu semua berasal dari asam mefalonat, sehingga asam mefalonat ini dikatakan sebagai jalur biosintesis daripada terpenoid dan steroid. Nah, bagaimana caranya asam mefalonat dibentuk? Yaitu melalui 3 asetil koenzim A. Jadi ini struktur dari asam mefalonat itu kira-kira bagaimana, itu berasal dari asetil koenzim A, ya, asetil CoA, koenzim A, dan asetil CoA. Jadi ada 3 molekul, ya, asetil koenzim A yang siap membentuk kondensasi, membentuk suatu struktur daripada asam mefalonat. Nah, bagaimana rumus molekul atau rumus struktur daripada asetil koenzim A? Itu adalah seperti ini: CH3O SCOA, kemudian CH3S, ya, COA. Ini juga adalah CH3 SCOA. Inilah 3 molekul dari asetil koenzim A membentuk struktur asam mefalonat. Ya, nanti saya akan perkenalkan bagaimana biosintesisnya. Sesuai dengan judulnya, bahwa pada pertemuan ini adalah sintesis atau biosintesis asam mefalonat dari 3 molekul asetil koenzim A, yang mana asam mefalonat itu selanjutnya membentuk
senyawa, ribuan senyawa ya steroid yang di sini saya sebutkan ada 2. Ya, salah satunya di sini termasuk vitamin D, kemudian beta sitosterol, dan lain-lain. Ya, di sana juga begitu banyak. Dan rupanya itu berasal dari asetil koenzim A. Oke. Nah, bagaimana mekanismenya? Supaya nanti akan muncul ini bagaimana struktur daripada asam mevalonat itu. Ya, pertama asetil koenzim A diaktifkan oleh enzim ya. Jadi enzim saya tuliskan dengan ini enzim H. Oke. Enzim. Jadi enzim ini memiliki banyak gugus di dalamnya karena ini enzim ini adalah merupakan suatu makromolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam sintesis suatu senyawa atau molekul. Yang mana enzim ini akan memberikan hidrogennya. Pertama, enzim akan menarik, ada beberapa atom di sini yang memiliki elektronegativitas lebih tinggi daripada hidrogen ini, sehingga hidrogen ini akan putus karena ikatannya ini ditarik oleh enzim yang gugus fungsi yang memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi, sehingga ini akan lepas menjadi sini H tambah enzim. Ya, ini ikatannya tadi sudah menjadi ini elektron bebas. Kemudian ini akan mengambil hidrogen. Ya, ketika mengambil hidrogen, maka struktur ini akan berubah menjadi CH2, misalnya satu seperti ini, saya rubah menjadi seperti ini, SCOA. Ini menjadi bermuatan plus. Dari mana muatan plus ini tadi? Yaitu berasal dari sini, melepaskan elektronnya ke H, sehingga ini O akhirnya yang bermuatan plus, karena dia kekurangan elektron diambil oleh hidrogen. Nah, bagaimana setelah diambil oleh hidrogen, maka ini akan naik ke atas, mengimbangi muatan ini, ya. Kemudian akan terjadi, ini namanya dikenal pula dengan delokalisasi, SCOA plus, kemudian CH2H. Ya, tentunya ini bermuatan plus ini maka akan diimbangi oleh ini. Ya, ini dikenal dengan poin 1 dalam biosintesis ini, yaitu pengaktifan gugus molekul koenzim A, ya, dalam biosintesis asam mevalonat, ya. Jadi ini mengalami delokalisasi, kemudian H ini akan diambil oleh ini enzim, ya, akan diambil oleh enzim, sehingga hasilnya adalah ini CH2 ikatan rangkap, kemudian O, kemudian SCOA. Inilah gugus aktif, ya, gugus aktif, gugus aktif dari asetil CoA, yaitu model enolat dalam bentuk enolat, ya. Apa arti daripada enolat? Yaitu ada enol dan alkohol. Ini disebut sebagai bentuk enol, ya. Ini saja bentuk enol, ini adalah bentuk enol. Baik, ini adalah gugus yang ini saya aktifkan, ya, satu gugus ini saya aktifkan, masih ada 2 molekul. Kemudian setelah ini aktif, maka akan bereaksi dengan gugus kedua daripada asetil koenzim A ini. Ya, coba nanti kita lihat diaktifkan oleh enzim berikutnya. Oke, saya ambil gugus yang kedua, yaitu CH3 CO ikatan rangkap SCO
Ini adalah asetil CoA. Saya aktifkan dengan enzim H. Ya, enzim. Kemudian enzim ini akan menarik ikatannya dengan hidrogen ini, sehingga ini terbentuk H+ tambah enzim. Ya, oke, minus ini H+, makanya akan diambil oleh ini. Kemudian hasilnya adalah CH3 CO H plus SCOA, ya, seperti itu. Saya akan tambahkan dengan enzim. Oke, enzim ini adalah bermuatan negatif. Ya, ini adalah molekul kedua. Saya ambilkan molekul pertama yang ini tadi. Saya reaksinya dengan molekul pertama yang sudah aktif gugusnya. Ini juga sudah aktif. Ya, jadi saya tambahkan dengan gugus molekul kedua dalam bentuk CH2, ikatan rangkap OH, kemudian SCOA. Ya, seperti itu. Bagaimana hasilnya? Yaitu pertama-tama ini enzim ini akan mengambil hidrogen ini. Ya. Jadi enzim tadi setelah melepaskan hidrogennya dia akan ambil kembali. Kemudian ini akan naik ke atas untuk mengimbangi muatan plus, kemudian justru akhirnya ini yang bermuatan karbonnya, kemudian karbonnya ini akan distabilkan oleh ini. Ya, karena tadi sudah naik ke atas, ya, sudah naik ke atas ikatannya sehingga sisa 3 dan akhirnya ini yang bermuatan, kemudian muatan ini akan distabilkan oleh ini dan ini akan turun membentuk ikatan rangkap, ya. Jadi dalam sintesis asam mevalonat ini dua molekul pertama, ini adalah molekul pertama tadi. Ini adalah molekul pertama, kemudian bereaksi dengan molekul kedua yang setelah pula diaktifkan oleh enzim, maka akan terbentuk apa kira-kira? Yaitu adalah CH3, kemudian OH, kemudian SCOA, kemudian masuk ini CH2, kemudian yang ini COA, ya. Jadi ini sudah membentuk ikatan rangkap kembali seperti ini, ya. Baik. Ya, kemudian enzim ini akan mengaktifkan, tadi saya tambah dengan H enzim. Ya, jadi enzim ini sebagai katalis yang bekerja secara terus-menerus, ya. Ya, kemudian ada di sini elektron bebas, ini enzim akan menarik hidrogennya. Kemudian ini akan mengambil hidrogen itu di sini. Ya. Akhirnya apa yang terbentuk adalah CH3, OH, kemudian S ada H di sini, kemudian COA, kemudian CH2, kemudian SCOA. Ya, seperti itu. Tambah dengan enzim. Ya, ini minus. Jadi akan berseimbangan bahwa ini menjadi plus, ini menjadi plus ketika mengambil proton, mengalami protonasi di sini, menyebabkan ini membentuk bermuatan plus, kemudian enzimnya menjadi bermuatan minus, kemudian ini akan lepas, ya. Ini akan lepas untuk mengimbangi ini, kemudian ini akan turun. Ya, kemudian ini enzim lagi akan ambil hidrogen. Ya, seperti itu. Nah, apa yang terbentuk adalah ya, CH3, CO. Ya, ini hanya sudah membentuk ikatan rangkap, hanya lepas diambil oleh enzim. Sehingga di sini sisa CO, kemudian CH2. Kemudian saya ambil ini CO,
Ya, kemudian adalah SCOA. Tambah, ini sudah lepas. Ya, saya akan tambahkan dengan tambah HSCOA yang sudah lepas. Saya tambahkan lagi dengan enzim, misalnya enzimnya saya tambahkan di sini saja. Enzim, ya, H enzim. Ya, jadi enzim ini mengambil H ini menjadi ini. Kemudian hasilnya adalah ini ketika melepaskan koenzim A. Ya, seperti itu. Apa namanya ini? Ini adalah asetil koenzim A, ya. Koenzim A. Jadi ini namanya adalah asetil koenzim A. Oke, jadi dua gugus ya, dua molekul daripada asetil koenzim A di sini sudah bereaksi ketika diaktifkan oleh enzim. Ya, jadi ini koenzim A. Ini adalah merupakan suatu koenzim ya, ya namanya juga adalah koenzim A yang tentunya tetap juga diaktifkan oleh enzim ketika dalam membentuk reaksi dalam makhluk hidup. Ini adalah makhluk hidup utamanya terjadi pada tumbuhan, ya, terjadi pada tumbuhan, ya, sehingga uh, ada beberapa hal yang sangat penting dalam mengkonsumsi untuk memperoleh beberapa vitamin yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Salah satunya itu yaitu adalah tentang ini terpenoid, ya, terpenoid, kemudian ini steroid, dan tentunya di sini ada hormon, ada obat antioksidan, ada vitamin, termasuk di sini beta karoten, likopen, ya, vitamin A. Jadi begitu penting biosintesis asam mevalonat ini dari 3 gugus asetil koenzim A. Jadi gugus pertama dengan gugus kedua saya sudah kondensasikan. Ya, kondensasi ini di dalam suatu reaksi dikenal dengan nama kondensasi Claisen. Ya, jadi ini pengaktifan gugus, ya, pengaktifan gugus. Kemudian di sini terjadi reaksi kondensasi. Ini berarti yang kedua, jalur pertama adalah pengaktifan enzim A, yang kedua ini adalah kondensasi Claisen. Ya, jadi ini memang sudah ada memang mekanisme ini dikemukakan oleh Claisen, yang mana secara detailnya adalah seperti ini, ya. Kemudian kondensasi Claisen ini dalam bentuk keton. Sebentar ada kondensasi dalam bentuk aldol, yang mana gugus ketiga daripada asetil koenzim A ini 1,2, yang gugus ketiga itu akan bereaksi dengan ini, ya, akan bereaksi dengan ini dan melalui kondensasi aldol, ya. Jadi yang ketiga adalah kondensasi aldol. Ketiga adalah kondensasi aldol, ya. Bagaimana kondensasi aldol bekerja? Tentunya ini saya uraikan lagi, model ini saya uraikan lagi supaya bisa masuk ke sini. Kayak asetil koenzima itu harus berbentuk dulu dengan model seperti ini, ya. Jadi tentunya ini adalah asetil koenzima yang gugus ketiga saya aktifkan melalui ini SCOA, kemudian enzim, ya, akan menjadi CH2 OH SCOA, ya, seperti itu. Ini mungkin tidak perlu saya jabarkan, tapi ini sama, ya, ini sama, ya, sama sana. Kemudian ini saya akan masukkan ke sini, ya. Saya akan tambahkan dengan gugus hasil ini CH2 SCOA. Dalam hal ini namanya adalah asetil koenzim A. Ini akan diaktifkan oleh enzim lagi ini, seperti itu.
Kemudian akan terbentuk CH3, O plus, CH2, O, SCOA. Ya, saya akan tambahkan dengan enzimnya adalah tambah enzim dalam muatan minus. Ya, kenapa muatan minus? Karena melepaskan hidrogennya. Oke, saya akan tambahkan dengan ini yang sudah terjadi terbentuk ini. Ini kurang, ya. Ini kalau mungkin prosesnya itu adalah seperti ini. Untuk menemukan itu adalah seperti ini. Pertama, ini terurai enzimnya, kemudian akan terjadi ini, ya. Itu. Dan seterusnya akhirnya ini. Ini, ya, ini sama dengan ini. Oke, baik. Apa yang akan terjadi? Ini akan mengambil hidrogen ini, ya. Kemudian ini akan diseimbangkan oleh ini. Maksud saya ini naik ke atas, kemudian berbentuk plus, kemudian plusnya ini akan ditambahkan elektron oleh ikatan rangkap ini, kemudian yang terbentuk plus, makanya akan ke sini. Ya, seperti itu, ya. Jadi asetoasetil koenzim diaktifkan oleh enzim, kemudian ini membentuk plus, kemudian ini akan terikat karena ini menjadi bermuatan plus. Setelah ini menyeimbangkan elektron daripada muatan, kekurangan elektron daripada oksigen pada memiliki ikatan rangkap dengan dan ikatan tunggal. Ya, baik. Bagaimana hasilnya? Ini adalah hasilnya adalah CH3, kemudian COH, ya ini sudah naik ke atas, kemudian CH2, kemudian CO, kemudian SCOA, ya. Ini sudah ada ini masuk ke sini. Ini adalah CH2, kemudian ini mau menjadi ikatan rangkap, yaitu ini, kemudian SCOA. Ya, seperti itu, ya. Kemudian tambah dengan enzimnya sudah kembali pada molekul semula, menjadi tidak bermuatan. Saya akan tambahkan ini, ya. Saya akan keluarkan enzimnya H enzim. Ya, kenapa H? Karena sudah mengambil hidrogen yang ada di sini setelah mengaktifkan gugus yang akan dia reaksikan dalam suatu reaksi biosintesis. Ya, baik. Apa namanya ini? Senyawa ini kalau misalnya saya hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Suatu gugus ini sebenarnya gugus asam, kalau digantikan dengan OH daripada asetilnya di sini juga, maka itu akan menjadi glutamat. Ya, glutamat kalau dua ujungnya itu di dalam molekul-molekul organik biokimia itu akan menjadi asam glutamat. Tapi karena dia mengikat koenzim, maka namanya seperti ini. Yaitu ini dulu penamaannya 3 hidroksil. Kemudian ini juga 3 karena terikat di nomor 3 daripada glutaril ini. Metil. Kemudian setelah itu nama ini 3 sampai ke sini menjadi 5. Kalau 5 karbonnya maka namanya adalah glutaril. Kenapa berakhiran dengan il? Karena yang utama adalah dalam hal ini masih menjadi sebagai cabang juga, yang utama itu gugusnya adalah koenzim A, ya. Jadi molekul ini dinamai 3 hidroksil, yang ini 3 metil, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 namanya glutaril koenzim A. Ya, inilah yang dikenal dengan reaksi aldol, kondensasi aldol. Ini ada alkoholnya, kemudian ada aldehidnya, ya, aldehid. Baik. Apa hasil selanjutnya?
masih jauh untuk memperoleh yang namanya apa itu asam mevalonat ya. Saya hanya menambahkan lagi untuk reaksi secara bertahap untuk mendapatkan itu. Kira-kira apa berikutnya ini? Maka selanjutnya adalah hidrolisis ya. Ya, hidrolisis. Ini berikutnya adalah reaksi hidrolisis. Hidrolisis atau penambahan H2O ya. Jadi hidrolisis ini adalah penambahan H2O, tapi saya aktifkan dulu dengan enzimnya. Saya tambahkan dulu enzim. Enzim. Ya. Ini akan mengambil hidrogen yang ada di sini. Oke, akan mengambil itu, ini akan ke sini. Seperti itu, maka hasilnya adalah saya akan tulis seperti ini. COH, CH3, ya seperti ini ya. Kemudian ini CH2, saya tulis saja begini, CH2. Kemudian ini CO, ini sudah mengambil H ini, maka saya tulis H di sini. Kemudian SC, ya COA, ya. Tuh SCOA ini sama saja. S-nya ini kebetulan saya hanya pisahkan, pada dasarnya sama dengan ini. Selanjutnya ini adalah CH2 O SCOA ya. Jadi ini sudah diaktifkan oleh enzim, berarti ini plus tambah dengan enzim. Enzim negatif. Ya, kemudian ini penambahan H2O. Karena tadi saya katakan adalah reaksi hidrolisis. Lisis reaksi ya. Jadi ini adalah reaksi ya. Reaksi hidrolisis. Apa yang terjadi ini ketika bermuatan ini? Maka ini akan masuk. Ya, seperti itu. Kemudian ini hasilnya adalah ini sudah akan naik menjadi OH. Kemudian ini menjadi OH, H2O sudah masuk. Ini plus, kemudian ini S, COA. Ya, saya tulis begitu. Kemudian ini CH2, kemudian CH3, OH, CH2, O, SCOA. Ya, seperti itu. Ini kemudian akan menstabilkan oksigen ini. Kemudian ini akan mengambil hidrogen terlepas yang nanti siap untuk membentuk reaksi selanjutnya. Ini akan lepas ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. OH, kemudian SH di sini, kemudian COA, kemudian di sini sudah H, kemudian CH2, kemudian CH3, OH, CH2, O, SCOA. Ya, seperti itu. Ini sudah plus. Karena ini sudah plus, maka ini udah lepas, ya. Udah lepas. Maka ketika ini lepas, di sini harus 4 daripada ikatan karbon itu, maka ini akan turun. Secara mudah, kayak ini akan diambil, H ini akan diambil oleh enzim yang ini, ya. Enzim yang mana yang saya aktifkan tadi? Ini. Ya, maksud saya ini. Jadi ini akan mengambil mengambil H ini. Ya, seperti itu. Hasilnya adalah COOH ya, ikatan rangkap, kemudian OH yang ini ya. Ini saya perbaiki. Oke, OH, kemudian CH2, kemudian CH3, OH, CH2, COS, COA. Tambah dengan lepasnya ini adalah S,
COA. Jadi tambah ini, kemudian tambah lagi dengan enzim ini. Enzim. Oke. Apa namanya ini? Kalau kita hitung dari sini, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi di nomor 3 masih ini sudah membentuk asam. Ya, sehingga ini namanya adalah ini 3 hidroksil, kemudian 3 metil, ya, asam mevalonat. Oh ya, saya langsung sederhanakan. Ini akan masuk pada mefaldik, ya, asam mefaldik. Saya akan langsung tulis 5 karena di sini terikat, ya, nomor 5. 5 mefaldil koenzim A. Koenzim A, ya. Koenzim A. Jadi yang namanya adalah calon daripada asam mevalonat, yaitu mefaldil di nomor 5-nya berikatan dengan koenzim A sehingga namanya ada mefaldil koenzim A. Oke, baik. Ini sudah penuh. Mungkin saya akan buat di sini saja. Mana ya? Ya, mungkin ini saya hapus saja, ya. Sorry, tadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami karena dari 3 gugus tadi daripada koenzima ini mengalami suatu rentetan reaksi dan akhirnya yang dihasilkan adalah ini. Yang dihasilkan adalah yang pertama dulu, ini namanya adalah asetil koenzim A. Yang kedua, ini dikenal dengan kondensasi Claisen. Kemudian yang ketiga ini adalah kondensasi aldol. Dihasilkan ini hasilnya alkohol dan keto dan aldehid dengan nama 3 hidroksil 3 metil glutaril koenzim A. Kemudian ini akan mengalami reaksi hidrolisis dibantu oleh enzim, maka akan diperolehlah 5 mefaldil koenzim A. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Saya hapus ini, sorry. Masih jauh untuk memperoleh asam mevalonat. Saya juga tidak bisa tulis di sini apa strukturnya karena saya tidak hafal juga. Kecuali sudah dekat itu, kayaknya saya sudah bisa. Sudah dekat itu hasilnya asam mefaldik baru mungkin bisa saya tulis, ya. Oke. Jadi bagaimana struktur daripada asam mefaldik koenzim A itu seperti ini. OH, CH2, CH3, OH, CH2, SCOA. Ini adalah 5 mefaldil koenzim A, ya, seperti itu. Bagaimana hasil selanjutnya? Yang perlu diperoleh adalah tentang reduksi, ya. Jadi setelah ini untuk mendapatkan struktur asam mevalonat ini, bahwa mefaldil koenzim A ini harus kita reduksi. Ya, bagaimana reduksinya? Ya, nanti kita coba saya tunjukkan reduksi. Jadi tahap berikutnya itu adalah setelah kondensasi aldol adalah hidrolisis. Jadi ini tahap-tahap reaksinya. Mungkin saya tulis di sini tahap-tahap reaksinya. Yang pertama itu tadi pengaktifan asetil CoA. Kemudian yang kedua adalah kondensasi Claisen. Kemudian yang ketiga adalah kondensasi
kondensasi Aldol. Yang keempat adalah hidrolisis. Kemudian yang kelima adalah reduksi. Ya, reduksi. Jadi untuk tahap selanjutnya ini adalah reduksi menggunakan NADPH. Ya, jadi tahap kelima yang ini adalah reduksi menggunakan NADPH. Oke, saya coba tunjukkan bagaimana mekanismenya. Pertama harus diaktifkan dulu oleh enzim, ya, enzim H. Ya, kemudian ini akan bentuk ini, kemudian ini akan mengambil ini, akan mengambil hidrogen yang ada di sini, dan terbentuklah H, O, CH2, CH3, OH, CH2, kemudian O, SCOA, ada H di sini, ya, ada H di sini. H ini sudah ada di sini, tambah dengan enzim bermuatan negatif. Jadi karena di sini berangkat dari netral, artinya tidak ada muatan, maka ketika ini bermuatan plus, maka harus ada yang imbangi muatannya ini supaya saling meniadakan, dalam hal ini muatan negatif pada enzim. Selanjutnya saya akan tambahkan reduksi NADPH. Dalam NADPH ini ada elektron bebas yang diikat oleh nitrogennya dalam nikotinamida, yaitu seperti ini. NH2, ini ada H, ini ada ADP, kemudian ini ada elektron bebas, ya. Jadi elektron bebas ini sama dengan ini, hidrogen ini sama dengan yang ini, ya, sama dengan yang ini. Ini nanti akan lepas ini ketika ini menjadi plus, ya, yaitu kalau ini nanti plus, maka ini akan turun, ya, akan turun seperti ini. Tapi mungkin mekanismenya nanti akan saya jelaskan lebih jauh secara tersendiri, ya. Ini akan turun ke sini. Ketika di sini plus dan akan mengusir hidrogen ini. Kenapa mesti ini terjadi? Karena ini sangat disukai dalam bentuk aromatik seperti ini, ya. Aromatik ADP, ya. Kemudian ini plus. Ya, ini lebih disukai daripada model seperti ini. Ketika menyumbangkan elektronnya akan membentuk model seperti ini, kan, dan ini tidak disukai, maka ini yang terbentuk. Yaitu ini adalah N, ini saya wakilkan N, A, D, P plus. Nah, ini ada plusnya. Maka ini lebih disukai, ya. Ini karena ini bentuknya aromatik dan memenuhi aturan Huckel. Suatu senyawa organik itu sangat, ya, sangat terharapkan bentuk yang memenuhi aturan Huckel. Ya, ini adalah aturan Huckel ini. Aturan Huckel itu adalah 2 elektron V tambah N sama dengan jumlah, ya, jumlah elektron V. Jumlah elektron V itu sama dengan 2N tambah 2. Ya, begitu. Di mana N adalah harus bilangan bulat. Inilah aturan Huckel, ya. Semua sudah ditemukan fenomena ini bahwa dalam aturan Huckel di mana N itu harus bilangan bulat. Seperti ini misalnya elektron V-nya ada 6, sehingga 2N tambah 2 sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu sangat diharapkan. Kemudian 2N sama dengan 4. Yaitu dari 6 kurang 2 sama dengan 4. Ya. Sehingga N sama dengan 4/2 sama dengan 2. Ini adalah bilangan bulat. Ya, itu artinya memenuhi aturan Huckel, ya. Oke, saya lanjutkan ini. Mekanisme seperti ini tadi adalah setelah ini naik ke atas, ini akan menyumbangkan elektronnya, ya.
Sehingga hasilnya adalah ini masih dalam bentuk negatif. H, O, C, CH2, C, CH3, OH, CH2. Ya, ini sudah naik ke atas OH. Ya, SCOA. Tambah dengan NADPH. Ini yang plus, ya. Ketika ini plus, maka ini akan melepaskan hidrogennya. Nah, sehingga apa? Untuk mengimbanginya, ini harus melepaskan hidrogennya. Ya, untuk menghilangkan muatan ini. Oke, ini ada elektron bebas, tetapi hidrogen ini akan diambil oleh ini. Ya, akan diambil oleh itu. Saya lanjutkan, saya hapus ini. Oke. Ya. Jadi ini hasilnya adalah HO, CH2, kemudian CH3, OH, kemudian CH2, OH. Nah, ini sudah mengambil H di sini. Ketika ini lepas langsung ditangkap sama ini, sehingga ini akan menjadi HCOA. Kemudian ditambah dengan NADP. Ya, inilah yang justru tidak bermuatan tetapi tidak stabil karena ikatan rangkapnya di sini hanya dua, ya, hanya dua, dan tidak memenuhi aturan Huckel, ya, dan ini yang lebih memenuhi sehingga ini lebih diharapkan. Oke, jadi ini menjadi plus, kemudian ini adalah H, ini akan lepas, ini akan turun, kemudian ini H itu akan diambil kembali oleh enzim, ya, enzim ini akan mengambil kembali H ini, akan mengambil kembali H ini. Seperti itu hasilnya adalah ya, O, CH2, C, CH3, OH, CH2, kemudian ini sudah menjadi ikatan rangkap tambah NADP. Ya, oke. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini tidak stabil, ini model ini tidak stabil. Seperti tadi ini tidak stabil, justru dia maunya dalam bentuk plus. Ya, sehingga ini akan ke sini. Ya, kemudian akan mengikat. Ketika itu saya akan tambahkan dengan H2O. Kemudian ini akan ke sini. Ya, hasilnya adalah CO, OH, CH2, CH3, OH, CH2, CO. Nah, ini dia minus tambah. Nah, ini akan masuk H2O di sini ketika ini lepas menjadi OH, H, NADP. Ya, ini belum plus, ya. Maksudnya ini belum plus. Nanti lepas ini baru plus. Kemudian kamu ngambil ini. Akhirnya seperti itu. Apa hasilnya ini? Inilah yang saya tulis tadi dengan nama OH, OH, kemudian OCH2, C, CH3, OH, CH2, OH. Ini namanya adalah asam mefaldat. Ya, asam mefaldat atau mefaldic acid. Ya, kalau nama Inggrisnya itu adalah mefaldic acid.
Ya, ini tadi ya. Jadi ini setelah direduksi dengan satu molekul NADH ya, NADPH, maka akan diperoleh, ini akan keluar enzim A-nya ya, yaitu ini. Ya, ini saya akan tambahkan H. Ya, ini H, kemudian S, kemudian COA. Ini adalah koenzim A. Ya, jadi akan keluar koenzim A, membentuk reaksi hasil antara yang mana yang terikat adalah NADP. Kemudian NADP ini akan melepaskan ikatannya dengan ini, tapi akan dibantu oleh oksigen dari H2O, akan masuk ke sini membentuk ini, kemudian akan menghasilkan ini, maka ini terbentuk asam mefaldit, yaitu ini asam mefaldat. Kemudian ini saya akan tuliskan menjadi HONADP. Ya, ini. Kemudian H ini akan diambil oleh ini, akan diambil oleh, oh ya, karena dia ini adalah plus ya, ini adalah NAD, H-nya ini akan menjadi plus, sehingga ini akan bermuatan tetap plus. Oke, ini akan menjadi, oh tunggu, karena tidak bermuatan tadi, kemudian ini ya, kemudian ini akan ke sini, kemudian ini akan ke sini, maka terbentuklah H plus tambah spor 2O2 tambah N ikatan ADP. Ikatan ADP. Kemudian rupanya ini menjadi minus dan akan mengambil H ini menjadi NADPH. Ya, ini ya. Jadi katalisnya adalah NADPH ya. Ini kembalinya juga adalah NADPH. Ya, katalisnya yang berkolaborasi dengan enzim yang ada di sini, yang berkolaborasi dengan enzim. Kemudian nomor 2 masuk ini, ya enzimnya akan kembali dalam keadaan tidak bermuatan. Ya, ini tadi saya sudah tuliskan ini. Ya, ini adalah tambah, ya setelah ini diambil tambah enzim. Jadi ini tambah lagi enzim. Jadi tambah koenzim, ya ini koenzim A ditambah lagi dengan enzim. Enzimnya adalah ini, H. Oke. Seperti itu. Ya, jadi cukup jelas akhirnya akan diperoleh asam mefaldat. Setelah itu di reduksi lagi lebih lanjut, maka akan diperoleh asam mefalonat. Ya, oke. Saya hapus saja ini untuk menuju ke target yang sesungguhnya, yaitu adalah asam mefalonat. Oke, baik. Ini adalah asam mefaldit. Saya tambahkan kembali dengan enzim. Ya, saya tambahkan kembali dengan enzim. Enzim. Oke, enzim kemudian ini akan ke sini. Ini akan diperoleh HOCO2O, kemudian CH2, CH3OH, CH2, kemudian ini O,
H, H. Ini plus tambah dengan enzim. Nah, elektron ininya tadi, jadi ini elektronnya menuju ke enzim ada dua. Jadi ini ada dua elektron. Nah, sudah yang ini. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan dengan ini NADPH, ya. Dan saya akan tambahkan dengan NADPH. Oke, ini akan naik ke atas, kemudian akan ke sini, seperti itu. Akan terbentuk H, O, C, CH2, CH3, OH, CH2, OH, ya, seperti itu ya. Kemudian H, kemudian akan menjadi NADP, PH, ya. Ini plus, ya, ini plus. Kemudian enzim ini akan mengambil H ini akan mengimbangi muatan plus ini. Hasilnya adalah C, OH, CH2, CH3, OH, CH2, OH, H, NADP. Tanpa muatan, ya. Tambah dengan enzim. H, enzim. Jadi enzim aktifnya itu adalah H-nya. Ya. Dan ini adalah suatu hasil antara di mana ini dalam keadaan ini akan lebih menyukai dalam keadaan bentuk plus daripada bentuk seperti ini. Ya, nanti saya akan jabarkan di pertemuan berikutnya itu di pembahasan tersendiri dia. Nah, ini akan melepaskan hidrogennya, elektronnya. Nah, kemudian ini akan dibantu oleh H2O untuk membentuk ikatan dengan NADP, ya. Sehingga hasilnya adalah HO, C, CH2, C, CH3, OH, CH2, kemudian OH, H, ini minus. Ya, kenapa minus? Karena dia kelebihan elektronnya. Kenapa ini minus? Karena dia kelebihan elektron. Jadi ini minus. Karena karbon itu mestinya hanya 4 ikatan saja atau 4 elektronnya, tetapi ini adalah 5, maka harus dikurangi 1 atau min 1 supaya dianggap menuju ke sesuai golongannya, yaitu golongan 4, ya. Jadi kalau tidak sesuai jadi yang golongannya, misalnya ini lebih, maka dikurangi 1. Sehingga namanya min 1, ya. Ditambah dengan ini, tambah dengan H, O, NADP. Oke, ya. Oke. Di sini masih ada H, ada 2 ternyata H-nya. Ada 2, berarti ini plus, ya. Kemudian akan mengambil hidrogen ini. Hasilnya adalah CO, OH, CH2, CH3, OH, CH2, COH, H, H. Inilah targetnya. Tadi saya tidak hafal strukturnya, tapi inilah targetnya. Ini adalah dikenal dengan asam mefalonat, ya. Jadi inilah asam mefalonat. Asam mefalonat ini adalah senyawa yang sangat penting dalam sintesis terpenoid dan steroid. Ini senyawa bahan alam. Ini jumlahnya ini sekitar puluhan ribu. Ini juga sekitar puluhan ribu yang siap untuk memberikan manfaat pada makhluk hidup lainnya. Ya, jadi ini kebanyakan disintesis dalam tumbuh-tumbuhan, termasuk dalam misalnya karoten itu atau wortel, ya.
wortel itu banyak mengandung likopen dengan karotenoid sendiri, itu berasal dari asam mevalonat, itu adalah terpenoid. Kemudian misalnya testosteron, progesteron, itu semuanya adalah hormon dan itu berasal juga dari asam mevalonat. Itu adalah senyawa steroid ya. Misalnya beta sitosterol. Nah, ini artinya ini adalah steroid ya, steroid. Kemudian olehnya ini adalah mengandung OH ya. Jadi beta sitosterol ini struktur dasarnya adalah ini. Oke. Ya. Nah, ini maksudnya OH-nya ya. Kalau T-nya ini adalah steroid, ini struktur dasar daripada steroid, yaitu A, B, C, D. Ada 3 struktur yang membentuk segi 6 dan satunya adalah membentuk segi 5. Nah, inilah ya beta sitosterol ya, beta sitosterol ya, seperti itu. Inilah beta sitosterol di sini ya. Ini juga termasuk senyawa antioksidan dan sebagai konsumsi tertentu dalam jumlah kadar tertentu, ini sebagai obat kolesterol ya, beta sitosterol ini. Oke. Ya, jadi ini adalah asam mevalonat. Mungkin ini saya masih lanjutkan lagi. Selain asam mevalonatnya ada ini lepas hidrogen, kemudian masuk H, O, NAD, P. Ya, kemudian ini akan menarik elektronnya ke sini. Itu ada mekanismenya. Ya, ada mekanismenya ini dalam suatu cincin. Kemudian itu cincin aromatiknya maksud saya, tambah spor 2O2, tambah NADP. Nah, ini elektron tadi bermuatan negatif, kemudian mengambil ini menjadi ya NADPH. Ya, oke. Jadi ini juga terpenoid ini salah satunya semua seperti mentol ya. Mentol, contohnya misalnya mentol, itu berasal dari terpenoid. Beberapa bahan fix sebagai penyegar, misalnya ketika kurang enak badan, itu juga adalah berasal dari terpenoid ini. Nanti saya uraikan satu-satu bagaimana masing-masing, misalnya mentol itu disintesis oleh tumbuhan, kemudian juga misalnya vitamin A disintesis oleh tumbuhan melalui jalur asam mevalonat. Jadi ini adalah asam mevalonat ya. Oke, jadi memang sangat dalam biosintesis asam mevalonat ini, tadi strukturnya saya belum tuliskan, tapi itu tadi strukturnya adalah ini OH, CH2, ya CH3, OH, CH2, CH2, OH. Ya, inilah struktur asam mevalonat ya, berasal dari 3 asetil koenzim A melalui reaksi ini. Reaksi-reaksi ini 2 kali reaksinya diperolehlah asam mevalonat. Asam mevalonat memiliki banyak kegunaan sebagai jalur antara dalam ini sintesis steroid dan terpenoid ya. Oke, sangat penting untuk memahami bagaimana itu asam mevalonat strukturnya dan lanjutan reaksinya untuk memperoleh terpenoid dan steroid. Mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.